Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Alinanda. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 semester 4. Kebetulan di sini saya akan memenuhi tugas dari Mas Jun, yaitu metode penelitian kualitatif, yang mana kebetulan akan mempresentasikan model penelitian framing. Nah, sebelum memasuki presentasi tersebut, alangkah baiknya kita Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memasuki dalam metode penelitian framing, di mana metode penelitian framing ini secara pengertian yaitu memahami bagaimana media dan komunikator membentuk sebuah realitas. Realitas itu melalui penyajian informasi, sehingga framing ini mengacu pada cara informasi dipilih, diatur, atau disajikan, yang mana mempengaruhi bagaimana audiens itu memahami dan menafsirkan isu-isu atau peristiwa. Nah, sedangkan analisis framing ini dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, di mana pihak mana yang dirugikan dan diuntungkan. Nah, dalam tindakan politik mana yang dianggap konstitusional atau inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau didukung, sehingga seterusnya. Jadi framing itu intinya apa yang terjadi dalam realitas itu belum tentu tahu kebenarannya gitu kan, sehingga masyarakat atau kita sebagai yang melihat itu seakan-akan itu terjadi gitu kan. Nah, Robert Edman itu mengatakan bahwa ada seleksi isu, di mana seleksi isu ini aspek yang berkaitan dengan pemilihan fakta. Dalam seleksi isu ada bagian yang ditonjolkan dan dihilangkan dalam pemberitaan. Nah, dalam seleksi isu terdapat skrip yang mana ketersinambungan peristiwa satu dengan yang lainnya yang dirangkai oleh media, sehingga peristiwa pemberitaan tersebut dapat dipahami halayak, di mana Robert Edman juga menanyakan ada penonjolan isu juga dalam framing tersebut, yaitu aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta setelah peristiwa dipilih dan ditulis dengan kata, gambar, dan keterangan, yang bagaimana fakta disajikan. Cara menonjolkan isu dapat berupa pemilihan narasumber, pemakaian kosakata, serta menggunakan gambar, grafis, atau foto, yang mana bertujuan agar bisa memperkuat kesan atau pemahaman halayak. Nah, ada beberapa perangkat framing. Yang pertama itu ada define problems, bagaimana peristiwa dilihat. Atau yang kedua itu ada diagnose cause, yang memperkirakan sumber masalah. Yang ketiga itu makes moral judgment, yang mana nilai moral apa yang disajikan. Yang terakhir itu ada treatment recommendation, yang mana penyelesaian apa yang ditawarkan. Nah, kalau misalkan dari William Jameson itu framing ada dua, yaitu di framing device dan reasoning device, di mana framing ini dimulai dari pengandaian atau perumpamaan, yang masuknya itu di mana frasa menarik atau menonjol dalam wacana, biasanya berupa jargon atau slogan, sehingga seakan-akan ya yang melihat itu suka lah gitu kan. Selanjutnya itu mengaitkan bingkai dengan contoh uraian seperti teori perbandingan yang memperjelas bingkai. Nah, ada pengembangan konotasi atau suatu isu, biasanya berupa kata-kata atau leksikon untuk memberi label, sehingga terjadinya gambar atau grafis atau citra yang mendukung bingkai pesan seperti foto, kartun, atau grafik untuk menekankan pesan. Nah, kalau misalkan reasoning device-nya itu ada efek atau konsekuensi yang ada didapat dari bingkai, premis dasar atau klaim-klaim moral, dan terakhirnya itu ada pembenaran isu yang menghubungkan sebuah objek yang dianggap sebagai timbulnya hal lain.